Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusya Nurakobi dengan NIM 210400101012, kelas Farmasi A21. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Teknologi Herbal. Di sini tanaman yang saya ambil adalah tanaman kersen. Berikut penjelasannya. Tumbuhan kersen atau Mutykia calabraeae yaitu tumbuhan liar yang rindang dan mudah berkembang biak walaupun pada suhu panas. Tingginya mampu mencapai 12 meter. Pohon ini mudah dijumpai di sepanjang jalan sebagai penyerap polusi udara dan peneduh. Selain bermanfaat sebagai tumbuhan peneduh, kersen juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan manusia. Pohon kersen termasuk ke dalam tumbuhan jenis neotropik, yaitu tumbuhan yang hidup dengan baik dengan iklim tropis seperti Indonesia. Kersen berasal dari Filipina dan menyebar ke Indonesia sekitar abad ke-19. Morfologi tumbuhan kersen. Kersen termasuk ke dalam tumbuhan tahunan dengan tinggi mencapai 12 meter. Batang tumbuhan ini berkayu, tegak, bulat, dan memiliki percabangan sipodial. Percabangannya mendatar, menggantung ke arah ujung, berbulu halus, daun tunggal berbentuk bulat telur sampai lanset. Lembaran daunnya memiliki pangkal yang nyata dan tidak simetris dengan ukuran mencapai 14 cm x 4 cm, tepi daun bergerigi, bagian bawah berbulu, daun-daunnya terletak mendatar dan berseling. Daun berwarna hijau muda dengan bulu rapat di permukaan bawah daun. Sedangkan bunganya berwarna putih terletak di ketiak sebelah kanan atas. Daun memiliki tangkai yang panjang. Mahkota bertepi rata. Bentuk telur bundar, jumlah benang sarinya banyak antara 10-100 belai. Buah kersen berbentuk bulat, rasanya manis, berwarna hijau pada waktu muda, dan merah setelah matang dengan biji yang banyak seperti pasir. Bijinya berukuran 0,5 mm dan berwarna kuning. Pun sediaan yang bisa digunakan untuk ekstrak etanol daun kersen yaitu formulasi sediaan krim tabir surya ekstrak etanol daun kersen untuk kesehatan kulit. Untuk menghindari sinar matahari diperlukan perlindungan berupa tabir surya yang tepat. Salah satunya daun kersen atau Mutykia calabraeae yang ternyata dapat berkhasiat sebagai tabir surya alami. Senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam daun kersen dapat berfungsi sebagai antioksidan sekaligus tabir surya. Di antaranya kandungan yang terdapat di daun kersen yaitu ada flavonoid, saponin, polifenol, dan tanin. Flavonoid dan fenol merupakan senyawa metabolit sekunder yang memiliki aktivitas antioksidan karena dapat menangkap radikal ekstrak daun kersen dengan berbagai pelarut mengandung kadar flavonoid dan fenolik total yang relatif besar. Metode ekstraksi maserasi secara dingin merupakan metode yang lebih baik untuk mengekstrak daun kersen dibandingkan dengan metode fermentasi atau secara panas. Hal ini karena sifat termolabil dari flavonoid yang akan rusak apabila diekstraksi menggunakan fermentasi. Karena memiliki kandungan flavonoid dan fenolik, inilah maka selain sebagai antioksidan, daun kersen juga dapat berfungsi sebagai tabir surya. Salah satu bentuk sediaan tabir surya berupa krim. Krim digunakan sebagai pemakaian luar atau topikal, terdispersi di dalam cairan pengawal dan ditambah dengan zat pengemulsi yang sesuai untuk menstabilkan. Pada penelitian ini, tabir surya ekstrak etanol daun kersen akan diuji aktivitasnya dan formulasi krim tabir surya daun kersen dengan cara menentukan nilai SPF-nya menggunakan metode spektrofotometri. Nah, metode yang digunakan yaitu spesifikasi daun kersen yang dideterminasi lalu dilakukan memastikan identitas bahan daun kersen yang dipanen benar dapat digunakan dalam penelitian. Setelah dipanen, daun kersen disortir untuk memilih daun kersen yang keadaannya baik dan untuk memisahkan daun dengan pengukur lain seperti dahan, ranting, tanah, dan sebagainya. Hasilnya nanti sortiran daun kemudian dicuci dan dikeringkan dengan oven selama 3 hari. Berikutnya, daun kering di blender untuk dijadikan serbuk dan diayak dengan ayakan 60 mes dan didapat serbuk daun kersen dengan ukuran partikel yang sama. Nah, metode maserasi yang dilakukan untuk memperoleh ekstrak daun kersen dengan pelarut etanol 70%, serbuk daun kersen sebanyak 1000 gram, dan pelarut etanol 70% sebanyak 7 liter, itu dimasukkan ke dalam toples secara berurutan. Agar tidak terkena sinar matahari langsung, digunakan kertas coklat untuk melapisi dan tutup toples dibuat dengan aluminium foil. Peredaman dilakukan selama 3 hari dan diaduk sehari 3 kali selama 15 menit. Penyaringan masalah 1 dilakukan setelah 3 hari dan ditambah pelarut etanol 70% sebanyak 3 liter ke dalam ampas penyaringan untuk remaserasi atau perendaman ulang. Ditunggu hingga 1 hari. Kemudian disaring ulang dan didapatkan masalah 2. Semalam kedua, hasilnya penyaringan masalah 1 dan 2 dipekatkan menggunakan rotary evaporator pada suhu 50 derajat Celcius dengan kecepatan 60 fpm hingga dipakai ekstrak. Pembuatan krim dilakukan dengan cara setel alkohol
asam stearat dan propionparaben yang menggunakan fase minyak dilebur dengan cawan porselen di atas penanas air sampai cair atau suhu dijaga 70-75 derajat Celcius. Fase air yaitu metilparaben, setengah bagian gliserin, triethanolamin dan aquades dipanaskan dalam 100% di atas penanas air sampai cair. Sisa setengah bagian gliserin dipakai untuk melarutkan ekstrak. Kedua fase dimasukkan ke dalam mortir secara bergantian dan dihomogenkan sampai terbentuk massa krim. Kemudian dimasukkan ekstrak etanol daun Kersen, dihomogenkan, kemudian dilakukan evaluasi. Formula yang dibuat untuk krim sediaan tabir surya ekstrak etanol daun Kersen yaitu yang pertama dibuat 4 formulasi. Untuk formulasi pertama itu tidak ditambahkan ekstrak, dan formula 2 itu ditambahkan ekstrak sebanyak 1 gram, formula 3 ditambahkan 2 gram, dan formula 4 ditambah 3 gram. Untuk bahan yang lainnya itu ada asam stearat, satu alkohol, gliserin, triethanolamin, metilparaben, propionparaben, dan aquades. Untuk evaluasi sediaan krim tabir surya dilakukan pengecekan terhadap homogenitas, viskositas atau kekentalan, daya sebar, pH, organoleptis, dan daya lekat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik fisika, kimia, dan sediaan. Hasilnya, krim tabir surya ekstrak etanol daun Kersen dapat disimpulkan bahwa krim tabir surya memenuhi standar krim yang baik secara fisika dan kimia, yaitu dilihat dari organoleptis, homogenitas, viskositas, daya sebar, dan pH. Sedangkan daya lekat belum memenuhi standar karena masih di bawah 4 detik. Nilai SPF formula nomor 2 sebesar 7,65 termasuk proteksi ekstrak. Formula 3 sebesar 13,78 termasuk proteksi maksimal, dan formula 4 sebesar 19,08 termasuk proteksi maksimal. Meningkatkan konsentrasi ekstrak etanol daun Kersen dalam krim tabir surya semakin meningkat nilai SPF. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.